Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Puji Tuhan. Ayat ini artinya keinginan hati dari Rasul Paulus supaya orang Kristen yang ada di Roma akan diselamatkan. Hidup mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi Alkitab katakan tanpa pengertian yang benar. Sudah jadi orang Kristen, sudah jadi orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi ada kebiasaan-kebiasaan yang membuat hidup mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini kita akan melihat ada 5 kebiasaan orang Kristen sehingga menjadi lemah di dalam iman mereka. Untuk itu, sebelum kita melihat, membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Kepala Gereja, hamba-Mu dan semua yang menyaksikan channel YouTube ini, sangat bersyukur, limpah banyak terima kasih kepadamu Tuhan. Sebab kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini dan menikmati tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan, semua ini karena Tuhan yang sudah menjaga, semua ini karena Tuhan yang sudah melindungi kami, menyertai kami, dan memberkati kami semua. Dan waktu kami akan membaca dan dengar firman Tuhan ini, sucikan, kuduskan kami semua, supaya hidup kami layak di hadapan Tuhan. Teristimewa buat hamba-Mu yang sangat terbatas ini, yang tidak ada apa-apanya. Hamba-Mu minta urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Untuk itu berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap menyampaikan dan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jadi hari ini kita akan melihat ada 5 kebiasaan orang Kristen menjadi lemah dalam iman mereka. Yang pertama, mengejar kekayaan. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ternyata dalam kekristenan kita diajarkan bahwa kekayaan tidak harus dikejar, sebab uang adalah akar dari segala kejahatan. Sebab ketika kita mulai mencintai uang, kita pasti akan memujanya. Dan ketika kita mulai mencintai uang, ada peluang kita melakukan apapun untuk lebih banyak mendapatkan uang. Kita akan menghalalkan segala cara. Dan firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah
dan kepada Mammon. Firman Tuhan ini sangat jelas sekali. Kita tidak dapat memiliki dua tuan, sebab kenyataannya dua tuan memiliki dua arah yang berlawanan. Dua tuan memiliki dua arah yang bersaing dalam hidup kita. Dan jika kita mengabdi kepada Tuhan, hidup kita akan menuju ke satu arah. Tetapi jika kita melayani dua tuan, hidup kita akan menuju ke arah yang lain. Ambisi yang berlebihan untuk mengumpulkan harta benda seringkali membuat seseorang terlalu fokus pada pencapaian materi, sehingga mengabaikan nilai-nilai Kristen yang sebenarnya yang sangat penting dalam hidup ini, seperti kasih, pelayanan, dan keadilan. Kemudian, kekayaan bukanlah masalah dalam hidup kita, tetapi menjadi masalah yang besar ketika kekayaan itu menjadi obsesi dan menggeser Tuhan dari tempatnya yang sesungguhnya, dari tempatnya yang seharusnya yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan sebagai orang Kristen kita harus ingat bahwa kekayaan materi tidak dapat membawa kebahagiaan yang sejati, atau kekayaan materi tidak dapat menyelamatkan jiwa kita. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, agar kekayaan itu tidak menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita. Kebiasaan yang kedua adalah mengejar kesenangan dunia. Mengejar kesenangan dunia adalah salah satu godaan dunia yang dapat melemahkan iman seseorang. Artinya begini, ketika seseorang Kristen hidupnya berfokus pada kesenangan dunia seperti hiburan-hiburan, diskotik, pesta pora, dan lain-lain, maka hubungan kita dengan Tuhan akan terpinggirkan. Dan belum ada orang Kristen yang bersemangat mengejar kesenangan dunia, lalu tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan tetap kudus. Belum ada. Mari kita akan baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kebiasaan yang nomor 3 adalah bermalas-malasan. Kemalasan ini sudah merupakan gaya hidup sebagian orang. Dan dalam Alkitab Tuhan perintahkan kita untuk bekerja, berkarya, bukan bermalas-malasan. Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Dan di dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kemudian Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Kebiasaan yang keempat, tidak merawat diri sendiri. Orang yang tidak merawat diri sendiri termasuk orang kurang tidur, tidak berolahraga,
tidak menjaga kesehatan, dan lain-lain, sehingga mengganggu aktivitas kita untuk kita ibadah, memuliakan Tuhan, bahkan untuk melayani Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi merawat diri bukanlah tindakan egois, tetapi menunjukkan kita menghormati Tuhan dengan tubuh kita, yang akan membantu kita menjadi efektif dalam melayani Tuhan, dalam bersekutu dengan Tuhan. Kebiasaan yang nomor 5, mencari kesempurnaan di luar Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Artinya kita tidak punya kehidupan apapun di luar Tuhan. Jika Tuhan menciptakan Adam, Ia harus menghembuskan nafasnya melalui lubang hidungnya sebelum Adam menjadi jiwa yang hidup. Jadi tanpa Tuhan, manusia bukanlah apa-apa. Jadi orang kaya tidak akan melengkapi Anda. Kesenangan tidak akan melengkapi Anda. Menjalani kehidupan yang bebas tidak akan melengkapi Anda. Mengejar kesempurnaan di luar Tuhan akan melepaskan kita dari sumber segala berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang jadi sumber segala berkat kita. Jadi Tuhanlah yang kita butuhkan. Di dalam Tuhan kita hidup, di dalam Dia kita bergerak, dan di dalam Dia kita memiliki keberadaan kita. Mazmur 16 ayatnya yang keempat, firman Tuhan menjelaskan bahwa kesedihan orang-orang yang mencari Allah-Allah yang lain akan berlipat kali ganda. Sebab Alkitab berkata, hidup di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan jika kita mau menghindar dari kelima kebiasaan-kebiasaan yang melemahkan iman orang Kristen sebagai manusia, sebagai orang Kristen, maka kita akan semakin saleh di hadapan Tuhan. Hidup kita akan memuliakan Tuhan dan dapat menarik orang lain datang kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.